Berikut adalah kisah inspiratif yang lengkap dan mendalam. Ini adalah perjalanan hidup luar biasa dari Alman Mulyana, pemuda perantau yang memulai langkahnya dari nol, bekerja keras sebagai supir taksi di Arab Saudi, hingga akhirnya berhasil mengubah nasibnya menjadi pembuat konten paling terkenal dan dicintai dengan penghasilan yang mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Alman Mulyana, dari kursi supir menjadi raja konten Arab Saudi. Bagian 1. Langkah berat menuju Tanah Harapan. Cerita ini bermula dari tekad baja seorang pemuda bernama Alman Mulyana yang lahir dan tumbuh besar di sebuah desa yang sederhana di Indonesia. Sejak kecil, Alman sudah terbiasa melihat kehidupan yang pas-pasan. Ia melihat orang tuanya bekerja banting tulang dari pagi hingga malam hari, namun hasilnya hanya cukup untuk sekedar makan dan bertahan hidup. Di dalam hati kecilnya, Alman sering bertanya, apakah aku harus terus begini selamanya? Apakah nasibku hanya akan berputar di tempat yang sama tanpa perubahan? Rasa ingin mengubah nasib itulah yang akhirnya membawa Alman pada satu keputusan besar dan berat. Ia harus pergi merantau. Ia memutuskan untuk menyeberang ke negeri yang jauh, Arab Saudi. Bagi Alman, negeri itu bukan hanya tempat orang beribadah, tetapi juga tanah harapan, tempat di mana ia bisa mencari uang untuk mengangkat derajat keluarganya. Meskipun ia tahu betul bahwa jalan ke sana tidaklah mulus dan penuh dengan rintangan. Dengan modal nekat, hasil menjual sebagian harta benda dan bantuan sanak saudara, Alman pun berangkat. Saat kakinya pertama kali menginjakkan tanah Arab Saudi, perasaannya campur aduk antara takjub dan cemas. Panasnya udara yang menyengat, bahasa yang sama sekali berbeda, budaya yang asing, dan yang paling berat, ia tidak memiliki kenalan satupun di sana. Ia benar-benar sendirian. Pekerjaan pertama yang berhasil ia dapatkan, dan memang satu-satunya yang bisa ia lamar saat itu, adalah menjadi supir taksi umum. Pekerjaan ini sangat berat. Alman harus menyetir selama 12 hingga 16 jam sehari, berkeliling kota besar seperti Riyadh atau Jeddah. Ia harus bertahan di dalam kabin mobil yang panas, menghadapi kemacetan yang parah, menghadapi penumpang dengan berbagai macam watak, baik yang ramah maupun yang kasar. Penghasilannya saat itu sangatlah kecil. Ia hanya membawa pulang sisa hasil penumpangan setelah dipotong biaya sewa mobil dan bensin. Seringkali setelah capek menyetir seharian, uang yang tersisa hanya cukup untuk makan dan sewa kamar sempit yang panas. Ada malam-malam di mana Alman duduk sendirian di kamarnya, menahan rindu kampung halaman, menahan lelah fisik yang luar biasa, dan meneteskan air mata dalam kesunyian. Namun di tengah kepahitan itu, tekadnya tidak pernah pudar. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, Alman, bertahanlah. Ini bukan tujuan akhirmu. Ini hanya jembatan. Suatu saat nanti, keadaan ini pasti akan berubah. Bagian 2. Benih perubahan di balik kemudi. Hidup terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Alman tetap menyetir, dan menyetir. Namun, ada satu hal yang membedakan Alman dengan supir-supir lain. Ia tidak pernah mau merasa cukup dengan keadaannya. Ia terus berpikir, apalagi yang bisa ia lakukan di sela-sela waktu kerjanya. Suatu hari saat sedang menunggu penumpang di pinggir jalan, ia melihat beberapa orang muda sedang merekam video dengan ponsel, lalu tertawa bahagia. Ia penasaran dan mulai bertanya-tanya. Dari situlah Alman mulai mengenal dunia YouTube dan media sosial. Ia mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang bisa menghasilkan uang banyak hanya dengan merekam dan mengunggah video. Awalnya ia merasa mustahil. Apa? Hanya merekam gambar bisa dapat uang? Aku ini hanya supir taksi, pendidikanku biasa saja, mana mungkin aku bisa. Namun rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Ia mulai mencoba mempelajari hal itu di waktu luangnya. Saat makan siang, saat istirahat sejenak, atau di malam hari setelah lelah bekerja, ia tidak langsung tidur, melainkan menonton tutorial, membaca cara membuat konten, dan belajar cara mengedit video dari ponselnya sendiri. Modalnya saat itu sangat sederhana, sebuah ponsel pintar keluaran lama, hasil tabungannya, keberanian yang baru ia kumpulkan, dan semangat belajar yang membara. Akhirnya, hari itu pun tiba. Alman memberanikan diri merekam video pertamanya. Isinya sangat sederhana sekali, bahkan bisa dibilang biasa saja. Ia hanya merekam kegiatannya sehari-hari sebagai supir taksi, bagaimana panasnya cuaca, bagaimana ramainya jalanan, dan cerita-cerita kecil tentang perjuangan orang Indonesia di sana. Saat pertama kali mengunggahnya, ia sangat gugup dan takut diejek. Dan benar saja, di awal-awal perjuangannya, hasilnya sangat memprihatinkan. Penontonnya hanya belasan orang, kebanyakan teman sesama perantau.
Ada juga komentar yang meremehkan, kerjaan begini kok diumbar, atau pasti hasilnya juga nggak seberapa. Namun Alman tidak peduli, ia menganggap itu adalah ujian kesabaran. Ia tetap konsisten. Pagi ia menyetir taksi untuk makan, sore dan malam ia berkarya untuk masa depan. Ia terus berpikir ide baru, terus merekam dan terus belajar agar kualitas videonya semakin bagus. Perlahan tapi pasti, ketulusan Alman mulai terasa. Gayanya yang apa adanya, sopan, ramah dan ceria membuat orang yang menonton merasa nyaman. Jumlah penontonnya mulai naik, dari belasan menjadi ratusan, lalu ribuan. Orang-orang mulai penasaran dan menyukai cara ia menceritakan suasana Arab Saudi yang berbeda dengan apa yang orang lain tunjukkan. Bagian 3. Bersinar dan menjadi bintang terkenal. Puncak keberhasilan Alman Mulyana terjadi sekitar 2 tahun setelah ia serius menekuni dunia konten kreator. Saat itu ia mulai mengembangkan isi videonya. Ia tidak lagi hanya menceritakan kesehariannya, tetapi mulai membawa penontonnya berkeliling melihat keindahan dan keunikan Arab Saudi. Ia mengajak penontonnya melihat tempat-tempat bersejarah, pasar-pasar unik, cara kehidupan orang Arab, hingga memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi jemaah haji dan umrah. Alman pandai menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi sederhana dan menyenangkan. Kelebihan Alman yang paling utama adalah sifatnya yang ramah tamah dan murah senyum. Di depan kamera, ia tidak bersandiwara. Apa yang Anda lihat di video, itulah Alman yang sebenarnya. Ketulusan inilah yang menawan hati jutaan penonton di Indonesia maupun di negara lain. Nama Alman Mulyana pun melambung tinggi. Jumlah pengikutnya melonjak drastis hingga mencapai jutaan orang. Ia menjadi salah satu YouTuber Indonesia paling populer yang berdomisili di Arab Saudi. Ia dikenal sebagai sosok yang menghibur sekaligus mendidik. Seiring dengan meledaknya popularitasnya, datanglah rezeki yang luar biasa besar. Uang dari iklan video mengalir deras ke rekeningnya. Belum lagi tawaran kerjasama yang berdatangan bertubi-tubi, dari jasa perjalanan ibadah, perusahaan pengiriman barang, produk-produk makanan, hingga pakaian dan barang dagangan lainnya. Semua perusahaan besar berlomba-lomba ingin bekerja sama dengan Alman, karena mereka tahu Alman Mulyana adalah orang yang dipercaya rakyat banyak. Hingga suatu hari, Alman duduk tenang dan menghitung penghasilannya dalam 1 bulan. Ia sendiri sampai terbelalak dan menitikkan air mata haru. Penghasilannya bulan itu saja sudah mencapai ratusan juta rupiah. Angka yang dulunya hanya bisa ia impikan, kini nyata ada di depan matanya. Uang yang dulu ia butuhkan bertahun-tahun untuk dikumpulkan saat menyetir taksi, kini ia dapatkan hanya dalam waktu 1 bulan, bahkan kurang. Saat itulah, Alman memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai supir taksi. Bukan karena ia membenci pekerjaan itu, melainkan karena ia kini memiliki jalan yang jauh lebih luas untuk mencari nafkah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ia mengembalikan kunci mobil itu dengan perasaan syukur yang mendalam. Kini Alman tidak lagi menyetir penumpang, tetapi ia mengemudikan inspirasi bagi jutaan orang, dan hidupnya berubah total dari yang sulit menjadi sangat berkecukupan dan mewah. Bagian 4. Kunci rahasia kesuksesan Alman Mulyana. Banyak orang bertanya-tanya dengan takjub, apa rahasianya? Bagaimana bisa seorang mantan supir taksi bisa sesukses ini hingga penghasilannya ratusan juta rupiah sebulan? Kekuatan terbesar Alman adalah kejujurannya. Ia tidak merasa dirinya sudah cukup pintar. Ia sadar ia berasal dari latar belakang sederhana, sehingga ia sangat rajin mempelajari hal-hal baru yang belum ia ketahui. Ia belajar berkomunikasi, belajar mengedit, belajar mencari ide, semuanya ia pelajari dengan rendah hati. 3. Jujur, apa adanya, dan bermanfaat. Kekuatan terbesar Alman adalah kejujurannya. Ia tidak pernah berbohong demi keuntungan sesaat. Jika ia merekomendasikan sesuatu, itu karena ia yakin barang itu bagus. Karena kejujuran inilah, kepercayaan jutaan orang jatuh kepadanya. Dan kepercayaan itulah yang menjadi harta paling mahal baginya. Ia selalu berusaha membuat konten yang bermanfaat, bukan hanya sekedar menghibur semata. 4. Rendah hati dan bersyukur. Meskipun kini dompetnya tebal, mobilnya mewah, dan rumahnya bagus, Alman Mulyana tidak pernah berubah menjadi orang yang sombong. Ia tetap menjadi pemuda yang sopan, santun, dan menghormati orang lain, baik itu orang besar maupun sesama rakyat kecil. Ia selalu mengingatkan dirinya, semua ini titipan Allah, dan saya dulunya juga pernah susah. 5. Pandai mengelola rezeki. Karena ia pernah merasakan pahitnya kekurangan, Alman sangat pandai mengelola uang ratusan juta rupiah yang ia dapatkan setiap bulan itu.
Ia tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk kesenangan sesaat. Sebagian besar penghasilannya ia gunakan untuk melunasi hutang masa lalu dan membahagiakan orang tua serta keluarga. Membangun usaha dan investasi agar rezekinya terus mengalir meskipun ia sedang tidak bekerja. Berbagi dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada para perantau yang sedang kesusahan di Arab Saudi. Bagian 5. Pesan berharga dan inspirasi bagi kita semua. Kisah hidup Alman Mulyana ini adalah bukti nyata yang luar biasa bahwa nasib seseorang itu tidaklah tetap dan bisa diubah. Ia membuktikan kepada kita semua bahwa pekerjaan apapun yang kamu lakukan tidak ada yang hina selama itu halal. Tempatmu sekarang ini bukanlah tujuan akhir, melainkan batu loncatan. Jangan pernah merasa rendah diri atau minder meskipun saat ini kamu hanya menjadi supir, kuli, buruh, atau pekerjaan apapun yang dianggap remeh orang lain. Alman datang ke Arab Saudi dengan tangan kosong, berkeringat di balik kemudi taksi. Namun karena ia berani bermimpi besar, rajin belajar dan bekerja keras, kini ia berhasil mengangkat derajat dirinya dan keluarganya. Dari yang tidak dikenal siapapun, kini namanya harum dan dihormati jutaan orang. Dari yang penghasilannya pas-pasan, kini ia memiliki pendapatan ratusan juta rupiah setiap bulannya dengan cara yang halal dan berkah. Bagi kalian yang saat ini sedang merasa berat, merasa terpuruk, atau merasa tidak ada harapan, ingatlah kisah Alman ini. Jika ia bisa bangkit dari kelelahan menyetir taksi menjadi orang sukses yang luar biasa, maka kamu pun pasti mampu mengubah nasibmu menjadi jauh lebih baik. Kuncinya hanya 2, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Mimpi besar dan kerja keras yang dibarengi doa, insya Allah akan membawa kita pada kesuksesan yang tak terduga, seperti yang dialami oleh Alman Mulyana.